Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Harahap, NPM 20140201, Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan membuat sebuah video pengembangan pembelajaran dan bahan ajar bahasa Indonesia pada mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar bahasa Indonesia. Di sini pengembangan materi ajar bahasa dan sastra Indonesia harus sesuai dengan pendekatan mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif lebih menekankan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sebagai alat komunikasi, bukan bahasa sebagai ilmu. Materi ajar dalam mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia lebih menekankan pada wacana atau materi. Materi atau wacana dalam hal ini adalah materi yang digunakan dalam berbagai komunikasi, seperti materi lisan dan tertulis. Materi sastra dan non-sastra, materi formal dan non-formal, materi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi atau persuasi, dan beragam materi lainnya. Oke, untuk pemilihan materi ajar yang harus memperhatikan landasan konseptual dan operasional. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, relevan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kontekstual. Yang keempat, sesuai dengan tingkat siswa. Kelima, menarik. Keenam, praktis. Ketujuh, menantang. Dan yang terakhir, kaya aksi. Di sini tahap-tahap penyusunan bahan ajar. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini berarti bahwa materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru di satu pihak dan harus dipelajari siswa lain pihak hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Di sini langkah-langkah penyusunan bahan ajar meliputi: 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Ketiga, memilih materi. Dan yang keempat, memilih sumber bahan ajar. Problematika penyusunan bahan ajar berkenaan dengan penyusunan bahan ajar secara umum. Aplikasi bahan ajar dalam pembelajaran berbicara kreatif bahasa Indonesia. Keterampilan berbicara merupakan kemampuan mengungkapkan gagasan menggunakan bahasa lisan. Materi yang harus diajarkan mencangkup banyak hal, misalnya diskusi, wawancara, memperkenalkan diri, bercerita, dan sebagainya. Ketika seorang peserta didik sedang berbicara, harus memperhatikan siapa mitra bicaranya, bagaimana situasinya, kapan dan di mana dia berbicara, apa pokok masalah yang dibicarakan, ragam bahasa yang harus digunakan, bagaimana peranata sosial budayanya, dan sebagainya. Di sini saran saya sebagai guru, sebaiknya dalam proses pembelajaran haruslah selalu memunculkan ide-ide kreatif dan dramatisasi dalam mengimplementasikan setiap materi pembelajarannya, agar siswa semakin terpacu dalam setiap proses pembelajaran yang akan diajarkan, sebagai langkah untuk menuju tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan tingkat siswa. Oke, cukup sekian dari video pengembangan media dan bahan ajar bahasa Indonesia. Di sini saya akan
mempromosikan kampus saya, yaitu kampus IPTS atau Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Harahap, NPM 20140201. Di sini saya akan mempromosikan kampus kami tercinta, yaitu Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Saya dari program studi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya memberitahukan pada prodi kami ini, di mana fasilitas ini cukup untuk mengembangkan bakat dan ilmu bagi mahasiswa. Untuk adik-adik maupun saudara-saudiri yang baru tamat SMA, SMK, atau madrasah aliyah yang minat ingin kuliah tapi dengan biaya terjangkau, jangan khawatir karena Institut Pendidikan Tapanuli Selatan telah membuka pendaftaran untuk mahasiswa atau mahasiswi baru pada tahun ajaran 2022. Saudara-saudari sekalian bisa langsung mendaftarkan diri ke kampus yang beralokasikan di Jalan Sultan Muhammad Arif, Batang Ayumi Jaya, Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Oke, cukup sekian promosi kampus dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.